Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam udut, salam ngopi. Kembali bersama Om Bob dalam Telusur Sejarah. Pada kesempatan kali ini Om Bob berada di Kabupaten Demak, tepatnya di Masjid Agung Demak. Kawan-kawan sekalian, Masjid Agung Demak ini merupakan bukti dan saksi sejarah sekaligus monumen peradaban Islam di Pulau Jawa ini. Masjid yang dibangun para wali di awal berdirinya Kesultanan Demak Bintoro. Ini kebetulan di bulan Sa'ban ini para peziarah banyak datang di Kabupaten Demak, baik Mekadilangu maupun berziarah di raja-raja Kesultanan Demak, yaitu Raden Fatah, kemudian Sultan Trenggono, Sultan Fatah, dan bangsawan-bangsawan Demak lainnya. Saat ini Om Bob berada di kolam wudhu bersejarah. Di kolam wudhu bersejarah ini situs kolam wudhu bersejarah. Kenapa bersejarah? Kolam ini terus terang mengingatkan Om Bob pada kejadian kira-kira 550 tahun yang lalu, ketika seorang perjaka dari Tingkir Salatiga mengambil hati Sultan Demak, yaitu Sultan Trenggono. Ketika itu mau sholat Jumat menurut babat Tanah Jawi dan cerita tutur, pemuda tersebut dari Tingkir adalah Joko Tingkir, yang pada awal-awal beliau mengabdi di Demak ini sebagai abdi dalem. Beliau sengaja mengambil hati Sultan Trenggono. Dengan cara apa? Ketika sholat Jumat, Joko Tingkir sengaja berdiri di samping kanan depan Om Bob ini, menghalang-halangi jalan dari Sultan Trenggono. Ketika Sultan Trenggono lewat, Joko Tingkir seketika itu secara spontan melompati kolam dengan posisi jongkok dan membelakangi kolam. Coba kawan-kawan bisa bayangkan, dengan posisi berjongkok melompat ke belakang membelakangi kolam. Kolam ini sekitar ada lebih mungkin 5 sampai 8 meter ini. Dan inilah membuat terkesima Sultan Trenggono sehingga Joko Tingkir diangkat menjadi prajurit Demak. Ini, mari kita ngobrol-ngobrol. Ini seputar Joko Tingkir, salah satu pendiri, bukan salah satu ya, namun adalah pendiri Imperium atau Kesultanan Pajang pasca pudarnya Kesultanan Demak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam udut, salam ngopi, kembali bersama Om Bob. Kawan-kawan sekalian, pada Telusur Sejarah kali ini saya berada di samping Masjid Agung Demak. Ini masuk makam raja-raja atau sultan-sultan Demak di sini. Om Bob sengaja mojok di sini untuk bincang-bincang dengan kawan-kawan sekalian. Tadi kita barusan melihat kolam bersejarah. Kolam itu mengingatkan Om Bob pada peristiwa kurang lebih 550 tahun yang lalu. Ya, tentang Joko Tingkir. Dan kolam itu menjadi saksi awal pertama kali Joko Tingkir mendapat tempat di hati Sultan Trenggono dan diterima menjadi prajurit Demak, sehingga menjadi Lurah Wirotamtomo Demak dan dipercaya menjadi Adipati Pajang, selanjutnya memegang estafet penerus Kesultanan Demak dengan mendirikan Kesultanan Pajang. Dan ini menjadi langkah awal Om Bob dalam rangka telusur sejarah napak tilas Joko Tingkir. Baik kawan-kawan sekalian, Om Bob akan bercerita
terkait dengan sejarah singkat daripada Joko Tingkir berdasarkan literatur baik itu cerita tutur, kemudian babat tanah Jawi, kemudian buku-buku dari Hamaminata. Umbok itu senang dengan buku Hamaminata, babat Keraton Mataram. Di situ juga disebutkan tentang sejarah singkat tentang Kesultanan Pajang dari mulai Majapahit, Demak, Pajang sampai Mataram. Kawan-kawan sekalian, siapa Joko Tingkir ini akan dimulai. Mungkin kawan-kawan sekalian sudah pernah sering mendengar cerita tentang Joko Tingkir. Karena Joko Tingkir memang sangat melegenda, Sultan Pajang atau Sultan Hadiwijaya. Joko Tingkir nama aslinya adalah Mas Karebet. Kenapa Mas Karebet? Karena berkaitan dengan sejarah lahirnya Joko Tingkir. Joko Tingkir merupakan putra tunggal dari Ki Ageng Pengging Muda atau Kebu Kenongo. Kebu Kenongo merupakan putra kedua dari Sri Makurung Handayani-Ningrat. Sri Makurung Handayani-Ningrat merupakan suami dari Retno Pembayun, yaitu Putri Kertabumi atau Brawijaya kelima dengan permaisuri dari Campa, Putri Campa, yaitu Dewi Andorowati. Singkatnya, kawan-kawan sekalian, Brawijaya lima atau Kertabumi itu memiliki permaisuri dari Putri Campa namanya Andorowati. Andorowati ini merupakan adik daripada namanya lupa, Bob lupa. Kakak dari Andorowati ini diperistri Syekh Ibrahim Asamarakan yang nanti menurunkan Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Andorowati dengan Kertabumi melahirkan 4 putra-putri yang sulung adalah Retno Pembayun. Nah, Retno Pembayun ini menjadi istri dari Pangeran Handayani-Ningrat, kemudian mendapat kedudukan sebagai Adipati Pengging dengan gelar Sri Makurung Handayani-Ningrat. Dari perkawinan Sri Makurung Handayani-Ningrat dengan Retno Pembayun melahirkan 3 orang putra, yaitu Kebu Kanigoro, Kebu Kenongo, dan Kebu Amiluhur. Kebu Amiluhur meninggal saat kecil. Kita kembali kepada Kebu Kenongo. Kebu Kenongo beristrikan adik daripada Ki Ageng Buto. Dari perkawinan antara Kebu Kenongo dengan Ki Ageng adik dari Ki Ageng Buto ini melahirkan Mas Karebet. Perlu Bob sampaikan bahwa Kebu Kenongo, kemudian Ki Ageng Buto, Ki Ageng Tingkir, kemudian Ki Ageng Mirang itu merupakan kawan-kawan seperguruan. Mereka semua adalah murid dari Syekh Siti Jenar. Kemudian saat itu adalah awal Kesultanan Demak. Demak masih dipegang oleh Raden Fatah. Karena masalah-masalah politik dan masalah-masalah perbedaan pandangan terkait dengan masalah syiar Islam, Kebu Kenongo menjadi korban, bukan korban tapi kekhawatiran daripada Kesultanan Demak, sehingga singkatnya beliau dihukum oleh Raden Fatah setelah guru beliau yaitu Syekh Siti Jenar juga dihukum. Ki Ageng Pengging ini atau Kebu Kenongo ini merupakan murid terkasih daripada Syekh Siti Jenar. Dihukum sebelum Sunan Kebu Kenongo dihukum ini, beliau sempat reuni dengan saudara-saudara seperguruan, dan pada malam kehamilan atau malam kelahiran daripada Joko Tingkir ini, Kebu Kenongo menanggap wayang dengan dalang Ki Ageng Tingkir. Sehabis mendalang itu, pagi harinya lahirlah cabang bayi yang diberi nama Karebet oleh Ki Ageng Tingkir. Karena saat
main wayang, angin bertiup sangat besar dan menimbulkan suara berebet-berebet. Kemudian bernama Mas Karebet. Tidak lama setelah Karebet lahir, kira-kira usia 3 tahun, hukuman dari Kesultanan Demak itu datang sehingga beliau dihukum mati ceritanya oleh Sunan Kudus, lewat Sunan Kudus. Kemudian tidak lama kemudian ibu dari Joko Tingkir juga menyusul karena mungkin gerah penggalih atau karena memikirkan suaminya yang akhirnya Karebet diasuh oleh kakak seperguruan Ki Ageng Pengging, yaitu janda Ki Ageng Tingkir di Salatiga sana. Sebelumnya Pengging itu di daerah Boyolali. Singkat cerita kawan-kawan sekalian, Joko Tingkir di bawah asuhan daripada pakdinya yaitu Tumbu Kenoro, Kabukanegoro, tumbuh menjadi pemuda yang sehat, pemuda yang tampan, pemuda yang liruih, baik dari Joyo Kawijayan karena di bawah gembelengan pakdinya yaitu Kabukanegoro. Joko Tingkir juga sempat belajar ilmu kanuragan dan ilmu-ilmu lainnya kepada Ki Ageng Selo di Selo, Purwodadi. Singkatnya kawan-kawan sekalian, Ki Ageng Selo itu pernah bermimpi karena Ki Ageng Selo itu salah satu keturunan Brawijaya yang mempeng ya, untuk Pesu Budi meraih wahyu keprabuan Majapahit. Namun diceritakan dalam literatur itu Ki Ageng Selo pernah bermimpi. Dalam mimpinya Ki Ageng Selo akan membuka sebuah hutan, sebuah kawasan hutan. Namun dia tunda, kemudian dia tertidur. Sehabis bangun tidur, hutan tersebut telah terbuka dan yang membuka adalah Joko Tingkir sendiri. Saat itulah Ki Ageng Selo paham bahwa takdir itu tidak datang, wahyu itu tidak datang kepada dirinya, tapi ada pada muridnya yaitu Joko Tingkir atau Karebet. Akhirnya Joko Tingkir dipersaudarakan dengan keluarga Selo, anak cucu daripada Ki Ageng Selo, Trah Selo, yaitu Ki Juru Mertani, Ki Ageng Pemanahan dan Ki Ageng Penjabi. Yang nanti sama-sama ikut mengabdi ke Demak bersama Joko Tingkir. Singkatnya kawan-kawan sekalian, Joko Tingkir setelah berguru di Selo, sempat pulang ke Tingkir, dia menjadi petani, menggarap sawah milik Ageng Tingkir. Ketika dia menggarap sawah di sebuah persawahan, Joko Tingkir didatangi oleh seseorang dengan baju hitam yang memberikan sasento gaib bahwa kesatria tempatnya bukan di sawah tapi di kerajaan Demak. Dan Sunan Kalijogo memerintahkan Joko Tingkir untuk mengabdi ke Demak. Saat itu Sunan Kalijogo tidak menunjukkan jati dirinya, hanya berkesan seperti itu. Ini yang membuat Joko Tingkir bingung, kemudian menyampaikan peristiwa ini kepada ibu angkatnya yaitu Nyi Ageng Tingkir, dan Nyi Ageng Tingkir menyetujui. Akhirnya Joko Tingkir mengabdi di Demak. Nah ini tadi pertama kali mengabdi di Demak Joko Tingkir sebagai abdi, belum jadi seorang prajurit atau tentara. Dia ikut di adik Nyi Ageng Tingkir yaitu Ki Ganjur, yang tugasnya adalah merawat atau sebagai marbot masjid Demak. Sampai peristiwa tadi itu, peristiwa beliau Joko Tingkir melompat ke kolam dan itu mendapatkan terkesan Sultan Trenggono dan menjadikan Joko Tingkir sebagai perwira, sebagai prajurit Demak hingga diangkat menjadi Lurah Wirotamko. Joko Tingkir sangat disayangi oleh Pangeran Trenggono hingga suatu saat Joko Tingkir harus keluar dari Demak, diusir dari Demak. Menurut cerita kawan-kawan sekalian itu karena Joko Tingkir memburu Gadung Awuh saat penerimaan Tamtama. Namun seperti yang pernah Om Bob sampaikan bahwa itu adalah sanepan karena dalam
buku Babat Keraton Mataram itu disebutkan bahwa sebetulnya ada affair antara Joko Tingkir dengan putri Sultan Trenggono, yaitu Ratu Ayu Cempoko. Dan itu diketahui oleh Sultan Trenggono karena Joko Tingkir pernah ketangkap basah masuk dalam keputren. Yang inilah membuat murkanya Sultan Trenggono, dan Sultan Trenggono mengusir Joko Tingkir dari Demak. Joko Tingkir keluar dari Demak dengan hati yang luka, kawan-kawan sekalian. Pun demikian dengan Sultan Trenggono. Sultan Trenggono itu tahu persis silsilah nasab daripada Joko Tingkir yang masih sudah ada Demak sendiri, yaitu putra dari ya kalau dibilang berarti pernah Pak Alik dari Trenggono, karena antara Raden Fatah dengan Sri Makruh Handayanirat itu kakak beradik, sama-sama putra Kertabumi dengan Ratu Pabayun, sama-sama putra dari Kertabumi namun lain ibu. Kalau Raden Fatah putra Kertabumi dari putri Cina Saubansi. Kemudian dengan Putri Campa melahirkan Pembayun, dengan Wandan Kuning melahirkan Traselo, yaitu nanti lahir Bondan Kejawa. Akhirnya diusir hingga dimulailah perjalanan petualangan Joko Tingkir. Sampai beliau nanti kembali lagi diterima di Demak. Seperti apa perjalanan Joko Tingkir? Ini yang nanti akan Om Bob telusuri dengan napak tilas Joko Tingkir dengan berbagai versi, baik itu cerita tutur, literatur maupun bahkan karya cerita novel fiksi ilmiah. Salah satunya adalah karangan dari Esa Mitarja, yaitu Nogo Sosro dan Sapu Inten. Saya kira demikian kawan-kawan sekalian. Nanti akan kita lanjutkan dengan telusur sejarah lainnya, yaitu napak tilas Joko Tingkir. Seperti apa perjalanan beliau hingga beliau kembali diterima di Demak dan mendapat kepercayaan sebagai Adipati Pajang dan menyongsong takdirnya sebagai pendiri Imperium Kasultanan Pajang. Demikian kawan-kawan sekalian, salam udut, salam ngopi bersama Om Bob. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.